Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah. Bapak, Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah, paham, Bapak. Ya. Bukan namanya Menteri Bahlil Lahadalia kalau tidak fenomenal. Mulai dari soal gelar doktornya yang pro kontra, hingga gas LPG yang membuatnya diamuk warga. Ketika kita melihat kebijakan Menteri ESDM satu ini betul-betul kacau. Karena telah berhasil membuat keriuhan satu Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Antrian panjang di kota-kota maupun di kecamatan sudah terlihat di mana-mana. Akibat dari keputusan yang nyeleneh daripada Menteri ESDM satu ini. Gas LPG 3 kg yang digelar dengan gas melon. Sekarang betul-betul sama tagline-nya dengan Bapak Presiden, yaitu Oke Gas. Gas ini kecil-kecil cabai rawit hingga membuat warga seluruh Indonesia marah karena kelangkaan terjadi di mana-mana. Naasnya lagi, dengan kebijakan Menteri Bahlil ini tidak hanya membuat para masyarakat yang membutuhkannya antri, tetapi juga telah membuat satu warga di Tangerang Selatan meninggal dunia oleh karena kelelahan dalam mengantri. Untuk itulah, Bapak Presiden yang Oke Gas ini langsung turun tangan mencabut kebijakan menterinya Bahlil Lahadalia. Ya, Bahlil Lahadalia ini adalah seorang menteri estafet mulai dari pemerintahan Joko Widodo yang kembali direkrut jadi Menteri SDM oleh Bapak Prabowo Subianto. Ya, inilah mungkin hasil dari pemikiran seorang Bahlil Lahadalia yang dihasilkan oleh hasil doktornya, yang akhirnya Bapak Presiden mencabut kebijakannya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menganulir kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Dalam beberapa hari terakhir, kebijakan Menteri SDM itu memicu antrean pembelian gas melon di mana-mana. Lalu benarkah kebijakan Menteri Bahlil ini tidak dikonsultasikan ke Presiden Prabowo? Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Lalu dengan dicabutnya kebijakannya ini, maka Pak Dasko kembali menegaskan bahwa para pengecer masih dibolehkan menjual gas 3 kg. Itu artinya kebijakan seorang Menteri Lahadalia telah resmi dianulir. Pak Dasko juga mengaku bahwa telah berkomunikasi langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan dengan keputusan Pak Presiden Prabowo, maka semua pengecer di Indonesia masih dibolehkan untuk menjual gas LPG. Masalah gas melon ini juga telah direspon oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Deddy Mulyadi. Dan respon daripada Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya sangat bijak, baik untuk pemerintah sendiri maupun untuk rakyat Indonesia. Mari kita saksikan videonya secara bersama-sama. Dalam 4 hari ini ibu-ibu mengalami kepanikan karena LPG 3 kg yang biasa didapat dengan mudah di warung atau di pengecer menjadi hilang. Sebenarnya barangnya bukan hilang, barangnya ada dan cukup, tetapi mendapatkannya jauh di pangkalan. Sedangkan jarak dari rumah ke pangkalan itu ada yang dekat, ada juga yang jauh. Pada saat membutuhkan di tempat yang sama berbagai orang datang sehingga menimbulkan antrian. Dan antrian menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan serta kemarahan karena barang pokok hilang dari dapur dan sulit didapat. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kebijakan dari Kementerian SDM untuk menghapus penyalahgunaan subsidi 3 kg, yaitu
subsidi 3 kg digunakan oleh orang-orang kaya, subsidi 3 kg digunakan oleh pedagang besar, subsidi 3 kg disalahgunakan oleh orang yang mengalihkan gasnya ke tabung gas ukuran besar non-subsidi dan dijual dengan harga non-subsidi, dan ini merupakan kejahatan. Maka Kementerian SDM akan merubah pengecer menjadi subpangkalan. Tetapi kebijakannya diambil terlalu cepat. Seharusnya disiapkan dulu perangkatnya. Warung-warung dirubah menjadi subpengecer, didaftarkan para penerimanya, kemudian didatakan dengan baik, kemudian dibuat percobaan. Setelah seluruhnya siap, baru diberlakukan. Niat dari Kementerian SDM itu sangat baik, menyelamatkan uang negara agar jatuh ke tangan yang berhak. Tetapi niat baik saja tidak cukup kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang tepat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena hari ini sudah diambil keputusan agar warung-warung buka kembali, bisa menjual kembali LPG 3 kg, dan dilakukan persiapan untuk melakukan pendataan dan melakukan perubahan dari warung-warung pengecer menjadi subpangkalan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya, agar ke depan negara tepat sasaran dalam memberikan subsidi, dan rakyat pun menyadari kalau yang bukan berhak menerima subsidi sebaiknya tidak mengambil gas 3 kg. Di sisi lain, Menteri Bahlil juga didemo oleh Partai Buruh Indonesia. Menteri Bahlil sendiri didemo di depan kantor kementeriannya sendiri. Di dalam demo ini, Ketua Partai Buruh mengatakan jika pemerintah tidak mengindahkan permintaannya, maka ia akan turun kembali dengan 10.000 pendemo. Bila mana hari ini ternyata belum dijalankan perintah Presiden Prabowo, besok 6 Februari Partai Buruh bersama SPMI 10.000 buruh, saya jamin itu 10.000 buruh akan aksi kembali di depan kantor Kementerian ESDM dan di DPR RI. Besok 10.000 buruh. Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM dan jajarannya. Dan kita saksikan bersama bahwa di dalam spanduknya sudah tertuliskan cabut dan turunkan Menteri Bahlil karena menyusahkan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa menteri itu adalah kepanjangan tangan daripada presiden. Jika kebijakan menteri itu salah, maka akan berimbas pada pemerintahan, karena mereka lah yang bekerja untuk rakyat. Dari kasus inilah pemerintah harus belajar bahwa sebuah kebijakan itu tidak boleh terburu-buru. Harusnya dibikinkan infrastrukturnya dulu dan dipikir matang-matang soal program yang mau dilanjutkan. Karena kalaupun niatnya baik tetapi programnya belum siap, bisa saja berdampak menyusahkan masyarakat Indonesia. Apapun fasilitas yang didapatkan dari negara itu bersumber dari rakyat Indonesia yang seharusnya amanah memperjuangkan rakyat Indonesia. Jadi seseorang yang digaji oleh negara ketika ia berpakaian dinas, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, harusnya malu semalu-malunya ketika kebijakannya hanya menyusahkan masyarakat. I think that's all my video tonight. Thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.